Timnas Indonesia harus menempuh jalan sulit di sisa laga kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Pasalnya, skuad Garuda mengalami kekalahan gak terduga menghadapi Cina. Meski begitu, peluang besar masih dimiliki anak asuh Shin Tae-yong di ajang kali ini. Bahkan, keyakinan besar disampaikan langsung oleh pundit asal Amerika, yakni Edward Reynoso dan Soltero. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya! Jalan berat harus ditempuh Timnas Indonesia. Kekalahan atas Cina mengharuskan skuad Garuda bekerja keras. Pasalnya, pasukan Shin Tae-yong wajib meraup poin sebanyak-banyaknya saat menghadapi para raksasa Asia. Demi mencapai target tersebut, Coach Shin siap mengevaluasi performa anak buahnya seusai laga kontra Cina. Kami akan aktif mempersiapkan laga berikutnya dan menunjukkan kondisi lebih baik. Seperti diketahui, Garuda Nusantara sudah ditunggu Jepang di bulan November. Secara realistis, tim Merah Putih diharapkan bisa memberikan perlawanan dan mencuri 1 poin. Syaratnya adalah mencari cara meredam permainan negeri Sakura. Skuad Haji Memoriyasu dikenal berbahaya dan agresif saat memegang maupun tanpa bola. Meski unggul di atas kertas, Dainippon Nippon diisukan harap-harap cemas dengan kekuatan Indonesia. Salah satu media Jepang, Football Channel, bahkan menyebut momok terbesar ada di tim Merah Putih. Perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi dan Australia. Namun mungkin timnas Indonesia lah yang benar-benar menjadi ancaman bagi Jepang. Kemudian skuad Merah Putih akan kembali bersua Arab Saudi. Pasukan Elang Hijau lagi apes karena gagal raup 3 poin saat bertemu Bahrain. Selain itu, Coach Shin juga bisa memanfaatkan keretakan di ruang ganti Green Falcon. Pasalnya, para pemain Al-Ahdar sedang bersitegang dengan sang pelatih Roberto Mancini. Mancini dikabarkan juga geram dengan pertanyaan salah seorang wartawan. Ada beberapa jurnalis yang lebih tahu dari saya, ujar Mancini dengan penuh rasa kesal. Usai lakoni 2 laga kandang, ujian sesungguhnya datang ketika tim Merah Putih akan bertandang ke Australia. Tim Socceroos sendiri punya momentum kebangkitan bersama Tony Popovic. Bagaimana tidak, di bulan Oktober dirinya berhasil torehkan 4 poin dari 2 pertandingan. Momentum ini diraih berkat permainan efektif tim Down Under. Selain itu, negeri Kangguru punya pemain berpostur tinggi seperti Harry Souttar. Kendati demikian, tim Merah Putih bisa mengatasi permasalahan tersebut. Sebab Kevin Dix diprediksi sudah memperkuat timnas Garuda saat menghadapi Socceroos. Bek bermarga bakar besi ini punya segudang pengalaman di klub saat menghadapi pemain berpostur besar di kompetisi Eropa. Dirinya bahkan berani berduel dengan Rasmus Højlund dan Erling Haaland di Liga Champions. Setelah laga melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia akan mengusung misi balas dendam. Pasalnya skuad Garuda akan bertemu dengan Bahrain dan Cina. Pasukan tanah air gagal meraih hasil maksimal ketika bertemu kedua tim ini. Misi balas dendam pertama timnas Indonesia akan bertemu melawan Bahrain. Skuad Garuda akan mencoba membalaskan dendam dicurangi oleh Bahrain saat bermain di Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia harus bisa main panas dari awal untuk memberi tekanan pada Bahrain. Anak asuh Shin Tae-yong diprediksi dapat memenangkan laga tersebut jika nggak dirugikan wasit. Pasalnya timnas Indonesia dicurangi oleh pengadil di pertemuan pertama. Bahkan PSSI sampai melakukan protes ke AFC dan FIFA mengenai kepemimpinan wasit Ahmed Alkaf di leg pertama. Sayangnya permintaan tersebut langsung ditolak mentah-mentah. Setelah Bahrain, timnas Indonesia akan mencoba membalaskan dendam kepada Cina. Pasalnya skuad Garuda berhasil dipermalukan oleh skuad Panda dengan skor 2-1. Padahal timnas Indonesia mampu menguasai pertandingan dengan berhasil menguasai bola sebanyak 74%. Kekalahan kontra Cina sendiri mendapatkan kritikan pedas dari Justinus Laksana. Pengamat sepak bola ini menganggap Shin Tae-yong terlalu meremehkan Cina. Kali ini gua kritik Shin Tae-yong. Gua nggak paham pergantian pemain ini. Nggak boleh bereksperimen seperti ini. Lu tuntunin tim yang sebelumnya main bagus. Kalau sebagai pemain, buat apa main bagus tapi selanjutnya dicadangin? Kritik Coach Shin. Saat itu pelatih asal Korea Selatan ini memang dinilai terlalu banyak bereksperimen. Salah satunya adalah mencadangkan Tom Haye yang menjadi sumber kreativitas timnas Indonesia. Jika bisa menang di kedua laga ini, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk meraih posisi 4 besar. Namun, Cina dan Bahrain harus kalah melawan Australia, Arab Saudi, dan Jepang. Prediksi media asing.
Hasil buruk yang didapatkan timnas Indonesia langsung mencuri perhatian media asing. Salah satunya Makan Bola yang langsung mengeluarkan 3 artikel yang mengejek Indonesia. Antara lain, media yang berkantor di Kuala Lumpur itu memprediksi Indonesia bakal gagal mengharumkan ASEAN. Mereka bahkan membanggakan Malaysia yang pernah menahan imbang Cina. Kekalahan ini secara tidak langsung membuat Indonesia sebagai satu-satunya wakil ASEAN kesulitan melangkah ke Piala Dunia. Malaysia punya resep sendiri untuk meredam kemarahan Cina. Tulis Makan Bola. Ada juga OneFootball Ma yang ikut-ikutan mengejek skuad Garuda. Mereka menyebutkan kalau Indonesia harus belajar dari Malaysia yang punya cara jitu mengalahkan Tiongkok. Media The Telegraph Belanda juga nggak mau ketinggalan memberikan prediksinya. Mereka menuliskan kalau Indonesia sudah nggak punya harapan main di Piala Dunia. Kekalahan menyakitkan dari Cina membuat Indonesia kehilangan mimpi ke Piala Dunia 2026, meski sudah diperkuat banyak pemain Belanda. Bunyi rilis The Telegraph. The Telegraph agaknya memang punya sentimen dengan Indonesia. Mereka sebelumnya juga sempat kesal saat Indonesia berhasil menaturalisasi Kevin Dix. Media Vietnam Soha turut melengkapi sindiran ke pasukan Garuda. Mereka mengejek pemain naturalisasi yang disebut mudah tumbang dan seperti pemain amatir. Bertolak belakang dengan prediksi para pundit, timnas Indonesia yang memiliki banyak bintang naturalisasi dengan mudah tumbang, mereka seperti pemain amatir, beber Soha. Walaupun demikian, skuad Garuda masih punya waktu untuk mengevaluasi skuad. PSSI dinilai harus bergegas untuk memperkuat kedalaman tim. Sebab anak asuh Shin Tae-yong saat ini dinilai masih kurang menggigit di lini depan. Hal ini dibuktikan saat skuad Garuda sulit membongkar pertahanan rapat Cina. Menurut kabar yang beredar, PSSI saat ini sedang mengusahakan 2 penyerang anyar. Pemain-pemain yang dimaksud ada Ole Romeni dan Miliano Jonathans. Keduanya mengaku sedang mempertimbangkan serius untuk membela skuad Garuda. Di sisi lain, media asing masih banyak yang optimis dengan peluang Indonesia di ronde ketiga. Salah satunya ada pundit asal Amerika Serikat yakni Soltero yang menyebut Indonesia masih dinaungi keberuntungan. Pasalnya, kontestan dari grup C lainnya juga meraih hasil imbang. Saat ini persaingan lebih ketat karena Australia, Arab Saudi, dan Bahrain meraih hasil imbang. Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bisa lolos. Mereka bermain bagus dan hanya kurang keberuntungan, ujar Soltero. Pendapat berbeda disampaikan oleh rekan Soltero, yakni Edward Reynoso. Dirinya mengatakan Indonesia nggak boleh meremehkan lawan dan melakukan kesalahan yang sama agar bisa menjaga asa lolos. Harus diakui pertahanan mereka sangat buruk. Aku tidak mengerti kenapa pelatih mereka melakukan eksperimen yang berani. Ini tidak boleh terjadi lagi, ucap Reynoso. Indonesia memang menjadi salah satu kontestan yang diprediksi menjadi kuda hitam. Media asal Inggris, The Guardian, sangat yakin skuad Garuda mampu membuat kejutan. Indonesia merupakan tim paling berkembang di Asia dengan bantuan pemain yang ada di Eropa. Mereka masih mungkin untuk finish di posisi 4 besar, ujar The Guardian. Jadi begitulah cerita tanggapan media asing tentang cara lolos Indonesia ronde ketiga Piala Dunia. Skuad Garuda punya jalan terjal yang harus dilewati. Gimana menurutmu? Ada komentar tentang cerita tadi?